Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Huda dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Budi Waluyo dari semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien kecemasan dengan strategi pelaksanaan yang pertama. Dalam strategi pelaksanaan yang pertama itu yang tujuannya adalah untuk membantu pasien untuk mengidentifikasi dan menguraikan perasaannya. Kemudian kita menjelaskan situasi, kemudian menjelaskan penyebab ansietas, kemudian kita menyadari perilaku ansietas itu pada pasien, kemudian kita mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam kepada pasien supaya untuk meningkatkan kontrol dan rasa percaya diri oleh pasien. Kemudian dalam teknik berkomunikasi itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu fase orientasi, kemudian fase kerja, kemudian yaitu fase terakhir adalah fase terminasi. Dalam fase orientasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah salam terapeutik, yang kedua adalah validasi data, kemudian yang ketiga adalah melakukan kontrak. Yang pertama yaitu salam terapeutik. Dalam salam terapeutik menjadi 3-4 bagian, yaitu pertama kita memberikan salam kepada pasien, kemudian yang kedua kita memperkenalkan nama dan pasien, kemudian yang ketiga adalah memanggil nama kesukaan pasien, yang keempat adalah menyampaikan tujuan dalam interaksi ini oleh pasien. Kemudian yang kedua yaitu melakukan validasi data. Dalam validasi data ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah menanyakan perasaan pasien saat ini, kemudian yang kedua adalah memvalidasi masalah pasien saat ini. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kontrak. Dalam melakukan kontrak dibagi menjadi 3, yaitu melakukan kontrak waktu, kemudian yang kedua melakukan kontrak tempat, kemudian yang ketiga adalah melakukan kontrak topik. Kemudian dalam fase kerja kita mengkaji ansietas pasien saat ini. Setelah kita mengkaji ansietas pasien, kita membantu pasien untuk mengenal ansietas. Dalam mengenal ansietas ini, pasien tersebut itu akan merasakan bingung. Kita menjelaskan bahwa ansietas itu pertama adalah pasien akan merasakan bingung, kemudian merasakan khawatir dengan kondisi saat ini, kemudian pasien akan sulit berkonsentrasi, kemudian pasien akan tampak gelisah, kemudian pasien akan tegang atau sulit tidur. Kemudian kita mengidentifikasi dan menguraikan perasaan oleh pasien. Dalam mengidentifikasi dan menguraikan perasaan, kita akan memberikan kesempatan untuk kepada pasien untuk menjelaskan atau mengungkapkan perasaan klien atau pasien saat ini yang dirasakan oleh pasien. Kemudian kita menjelaskan penyebab dari kecemasan itu. Dalam penyebab dari kecemasan itu, bahwa pasien itu kita menjelaskan bahwa frustasi itu akan dapat menyebabkan kecemasan, kemudian merasa kepedihan. Yang ketiga adalah hubungan timbal balik dalam konflik yang saat ini pasien dirasakan. Kemudian kita menjelaskan bahwa akibat dari perilaku ansietas ini, bahwa pasien akan mengalami atau mengakibatkan masalah dalam tidur, kemudian akan hilangnya atau sulitnya berkonsentrasi, kemudian pasien dapat mengalami pusing dan kelelahan. Kemudian setelah itu kita menjelaskan atau melatih teknik relaksasi pada pasien, yaitu ini contohnya adalah melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu teknik relaksasi nafas dalam.
Setelah kita menjalankan teknik relaksasi napas dalam, kita mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana cara melakukan teknik relaksasi napas dalam ini. Teknik relaksasi napas dalam ini adalah yang pertama, kita menghirup udara dari melalui hidung, kemudian kita merasakan udara yang telah kita hirup, kemudian yang terakhir adalah kita menghembuskan udara melalui mulut. Bila pasien melakukan teknik relaksasi napas dalam sekali dan belum merasakan rileks, itu dapat dilakukan 3 kali sampai 5 kali napas dalam agar supaya pasien itu dapat merasakan rileks. Setelah kita menjelaskan teknik relaksasi napas dalam, kita memberikan kesempatan kepada pasien untuk melakukan teknik relaksasi napas dalam itu sendiri. Setelah pasien dapat melakukan teknik relaksasi napas dalam, kita menganjurkan kepada pasien untuk melakukan teknik relaksasi napas dalam ini dalam tiap 2 jam atau saat pasien mengalami kecemasan. Kemudian setelah kita melakukan tindakan yang pertama dari mengkaji pasien sampai melakukan mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, kita jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan yang sudah kita buat jadwal dan mengisinya. Kemudian kita memberikan reinforcement positif kepada pasien supaya ini untuk meningkatkan frekuensi dan untuk menstimulus yang menyenangkan. Kemudian setelah kita melakukan fase kerja, jangan lupa kita melakukan fase terminasi. Dalam fase terminasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan setelah tindakan. Kemudian yang kedua adalah melakukan rencana tindak lanjut. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan kontrak untuk pertemuan berikutnya. Dalam mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah data subjektif, yang kedua adalah data objektif. Contoh dari data subjektif ini adalah kita menanyakan kepada pasien bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah kita ngobrol tentang masalah yang Bapak rasakan ini, dan bagaimana perasaan setelah latihan teknik relaksasi napas dalam itu tersebut. Kemudian dari data objektif ini, contohnya adalah kita memberikan kesempatan kepada pasien 1 kali lagi untuk mengulangi lagi cara yang sudah kita atau perawat yang sudah kita memberikan contoh teknik relaksasi napas dalam itu tersebut, atau yang sudah kita dipelajari, atau untuk melakukan. Kemudian yang kedua adalah melakukan rencana tindak lanjut. Dalam melakukan rencana tindak lanjut ini, kita akan menjelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Contohnya itu yaitu jam berapa Bapak akan berlatih lagi melakukan cara ini. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kontrak untuk pertemuan berikutnya.
dalam melakukan kontrak berikutnya itu dibagi menjadi 3, yaitu kontrak waktu, kontrak tempat, dan kontrak topik. Dalam kontrak waktu adalah contohnya kita memberitakan kepada pasien itu, contohnya seperti ini, bagaimana kalau kita latihan dengan pertemuan selanjutnya besok dengan jam berapa Bapak punya waktu untuk berbincang-bincang dengan saya besok. Kemudian melakukan kontrak tempat. Dalam melakukan kontrak tempat, kita menanyakan kepada pasien di mana, contohnya seperti ini, di mana Bapak akan bertemu, di mana Bapak akan pertemuan besok. Kemudian kita, kalau enggak, kita memberitahu pada pasien bahwa pertemuan besok itu akan dilakukan di tempat yang sama saat ini. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan kontrak topik, yaitu contohnya dari kontrak topik ini bagaimana cara kita untuk mempraktekkan tadi baru untuk mengurangi sedikit kecemasan yang Bapak rasakan. Terus kemudian bagaimana jika kita latihan kembali besok, dan kemudian kita memberitakan kepada pasien dan bahwa jangan lupa Bapak atau Ibu untuk mencoba teknik relaksasi lain untuk mengurangi kecemasan pada Bapak. Sekiranya video kali ini seperti ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.